beda Justin Hubner. Ini kan anak bandelnya Indonesia lah. Itu premannya kita itu. Premannya kita. Dapat preman Itu dia. Sergio Ramosnya Indonesia lah. Strategi apa yang harus diterapkan? Apakah harus total football? Apa parkir bus? Apa high pressing? Gimana? Strategi warisannya Sintayong ya. Oke. Ini menarik ya. Kita harus memaksimalkan, tapi menurut catatan tim produksi kita, ada 6 pemain yang sudah mengoleksi kartu kuning. Ya. Artinya, kalau misalnya melawan Australia dia terkena kartu kuning lagi, lawan Bahrain dia akan absen. Ya. Salah 2 pemain yang menurut gua sangat Jai penting. Ijes ya. Jai Ijes, ada Martin Pas, tapi Martin kiper Pas. kayaknya aman harusnya ya. Aman ya. Calvin Verdong. Ferro. Gimana Bung Ais melihat ini? Apakah ini pertanda mereka akan bermain hati-hati? Kalau gue pikir sih nggak harus Ngaruh ya. juga ya, Nggak harus ya. karena kedalaman squad kita udah tebel nih. Kalau yang paling penting sebetulnya sih J.I. Jazz. Kalau seandainya J.I. Jazz absen lawan Bahrain ini kehilangan betul ya. Karena sejak J.I. Jazz main di timnas Indonesia, pertahanan kita jadi sangat solid sekali, sangat sulit ditembus. Nah, kalau J.I. Jazz absen memang masih ada Max Hilger, Kevin Dix juga bisa digeser ke sana. Iya. Justin Rizky Hubner juga bisa main nanti lawan Bahrain, tapi tetap ini akan sangat kehilangan kalau kita J.I. Jazz tidak main. Sementara Calvin Verdong kalau dia tidak main masih ada Dean James. Ya. Artinya masih bisa teratasi lah. Dan kalau seandainya Martin Pas absen masih ada Emil. Artinya kedalaman squad inilah yang memang jadi harapan PSSI ya. Betul. Dengan banyaknya pemain-pemain berkualitas, kalau 1-2 absen atau cedera masih ada pelapis yang lain. Cuma mungkin Jai Jazz yang agak kita Ya, yang deg-degan paling deg-degan Makanya J.I. Jazz. bisa dilihat kayak Calvin Verdong itu kan sebenarnya dia dapat kartu kuning di saat lawan Arab Saudi di match day pertama. Ya. Oh. Tapi buktinya dia tetap tampil ngotot tuh di Ya. match-match selanjutnya termasuk di lawan Arab Saudi yang di match yang terbaru yang kedua. kemarin ya. Iya, jarang lah kalau gue lihat J.I. Jazz, kemudian juga Calvin Verdong ini mainnya relatif bersih ya. Iya. Beda Justin Hubner. Ini kan anak bandelnya Indonesia lah. Itu premannya kita itu. Premannya kita. Dapat preman Itu dia. Sergio Ramosnya Indonesia lah. Justin Hubner lawan Arab Saudi terakhir yang kakinya tinggi banget aja itu gua kira merah loh itu. Udah tinggi banget. Bener, Kena- merah dan kena takutnya kepala. penalti ya. Takutnya penalti. Iya, itu Kan, dia merah dan makanya. penalti. Untungnya setelah dicek VAR cuma kartu kuning. Kartu kuning dan pelanggaran biasa. Pelanggaran kan. biasa. Kita beruntung ya di situ ya. Beruntung banget di situ. Oke, gue mau langsung ke pertanyaan inti dari podcast ini. Bagaimana peluang timnas Indonesia versus Australia? Dari Mas Bur dulu. Secara peluang kita untuk dapat poin di Australia saya ngelihat ya realistis bisa dapat 1 poin ya. Karena ya sudah Bung Ais bilang tadi kita diuntungkan dengan banyaknya pemain Australia yang cedera dan juga kita ketambahan beberapa pemain keturunan tambahan lah ya, itu bisa dibilang jadi modal kita untuk dapat poin di Australia. Dan juga tim staff pelatih yang sangat solid nih ya, yang di belakang Kluivert. Mungkin banyak yang bilang Kluivert kurang pengalaman kan, tapi dia punya staff pelatih yang Keren. punya rekam jejak panjang lah, kayak Dini Lanzat kan juga pernah jadi asisten di Frank Faros dan Ferencvaros. di Hungaria dan juga di beberapa tim top lah ya. Alex Pastur juga ada, dia sudah ngebawa 3 klub Eerste Divisie ya untuk promosi ke Eredivisie, dan juga terakhir juga Gerard van den Berg kan yang mana jadi legenda timnas Belanda kan, berpengalaman juara Euro tahun 88. Jadi secara pemahaman taktik nih ya 3 nama ini sangat oke lah untuk membantu Kluivert untuk bikin racikan yang pas untuk timnas Indonesia. Kalau saya lihat peluang kita untuk dapat poin di Australia sangat besar kan. Ditambah lagi kan dukungan supporter ya nanti di Sydney Football Stadium itu sangat besar. Kita dapat kuota 3.000 tiket dan kabarnya itu sold out. Wow, Jadi sold out. jadi ada 3.000 supporter di sana tuh, dia menyebutkan supporter timnas yang ada di Australia menyebutkan namanya sebagai Garuda Australia. Garuda Australia itu ada 3.000 supporter yang bakal memadati Sydney Football Stadium, dan itu sih saya lihat juga bisa jadi yang ngebantu motivasi dari Jay dan kawan-kawan untuk dapat minimal 1 angka. Tapi 1 angka itu bisa berubah jadi 3 angka asalkan bisa dibantu oleh Dewi Fortuna ya.
atau keberuntungan gitu. Tapi minimal 1 poin. Iya. Setuju Bung Ais? Iya, 1 poin. Kalau rezeki 3. Oh, nggak mungkin kalah ya? Iya, Nggak mungkin. kalau mungkin kalah atau enggak sih mungkin aja. Jangan mungkin. juga kita terlalu berekspektasi terlalu tinggi ya. Jangan takabur. Jangan ya. takabur lah, jangan takabur. Oke. Optimis oke. Gue optimis kita minimal 1 poin lah. Oke. Bahkan kalau rezeki dapat 3. Untuk mencapai rejeki 3 poin itu, strategi apa yang harus diterapkan? Apakah harus total football? Apa parkir bus? Apa high pressing? Gimana? Strategi warisannya Sintayong ya dengan pola 3-4-1-2 seperti saat kita main lawan Arab Saudi. Kita lawan Arab Saudi itu nggak parkir bus. Kita memang sangat solid di pertahanan, sedikit high pressing juga ya. High pressing juga ya? High pressing juga dan counter attack cepat. Itulah menurut gue strategi yang paling cocok buat timnas kita dan kasih peran bebas kepada Marcelino Ferdinand. Oke, Marcelino menjadi metronom, menjadi Nomor 10-nya playmaker Indonesia lah. yang nanti akan menggerakkan Ya. bagaimana arah serangan kita itu. Betul. Mas Bur, gue pengen tahu bagaimana konstelasi persaingan di grup C ya. Kita tergabung di grup C. Kita sekarang ada di 6 poin, tapi juga saingannya 6 poin juga nih. Betul. Arab Saudi, Bahrain, China. China. betul. Dan hanya Australia yang di atas 7 poin. Ya Jepang kita nggak usah hitung lah, anggapnya dia udah lolos lah. Nggak usah hitung, nggak usah diajak lah. Udah. Gimana menurut Mas Bur konstelasinya? Kita butuh berapa poin untuk lolos Ya. untuk ke peringkat 2? Melihat kan kalau dilihat dari posisi sekarang kita cuma tertinggal 1 angka ya dari Satu angka dari Australia. Australia. Yang mana posisi 2 tuh kan merupakan batas akhir untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Cuma kita jangan cuma lihat ke atas, kita harus lihat ke bawah kan. Iya, Di bawah setuju. kan perbandingan poin, bahkan nggak ada perbandingan karena poinnya sama semua kan. Selisih Yang gol doang. membedakan cuma produktivitas dan selisih gol. Iya. Nah, jadi untuk bisa lolos otomatis ke Piala Dunia yang mana kita harus finish 2 besar di 4 laga sisa, kita harus bisa dapatkan minimal 7-9 angka. Oke. Itu mungkin bisa didapat Kalau 9 sih lolos langsung. lolos langsung ya. Iya, kalau minimal itu 7 lah. 7. Jadi 7 angka itu bisa didapat dari lawan Australia, terus juga menang lawan China dan Bahrain. Tapi kita juga harus bergantung juga nih kepada hasil pertandingan lain kan. Yang mana kan di hari Kamis nanti ada 2 match lain ya, ada Jepang Bahrain dan Arab Saudi China. Nah, harapannya nih Jepang bisa menang lawan Bahrain. Kan Jepang kalau menang lolos otomatis ke Piala Dunia Langsung. 2026. Iya. Sedangkan 19 ya. 19 poin. Jadi 19 poin itu udah nggak ngejar lah Nggak ya. ngejar. Jadi peringkat 3 timnas Indonesia kalaupun menang terus di 4 laga sisa maksimal cuma 18 kan. ya, Jadi betul. udah nggak bakal ngejar Jepang. Sedangkan di laga lainnya Arab Saudi China harapan bisa imbang ya. Kalau misalnya laga imbang kan bisa nguntungin timnas Indonesia. Karena semisal kita menang 1-0 aja lawan Australia, sedangkan di laga lain Arab Saudi menang 2-0 lawan Cina, itu yang peringkat 2 Arab bukan Indonesia. Karena secara selisih gol Arab lebih gol ketimbang kita. Gitu. Lebih bagus Ya, ya. Lebih bagus. Sekarang kan selisih gol kita sama Arab Saudi sama-sama -3. Cuma produktivitas gol kita lebih banyak. Kita golin 3 sedangkan Arab Saudi cuma 3. Jadi harapannya ya Arab Saudi lawan China imbang, Jepang lawan Bahrain menang Jepang, sedangkan kita bisa curi poin lah minimal lawan Australia. Nah dari situ bisa dapat 7 poin minimal, kita bisa ngintip peluang lah untuk finish 2 besar gitu. Gue mau sedikit berandai-andai. Ini ya the worst case skenario, Bung Ais. Seandainya kalau misalnya kita amit-amit ya, karena persiapan yang mepet, jadi mungkin kita kurang beruntung di Australia, kita mungkin kalah misalnya. Tapi kita sikat China dan Bahrain, dapat 6 poin. Masih Agak berat. Agak berat. Oh iya, masih berat. Agak berat. Ya paling mungkin kalau kita dapat 6 poin kita berharap untuk lolos lewat putaran 4. Tapi kalau untuk lolos lewat putaran 3 ini berat, susah. Bahkan bisa dibilang mustahil ya. Karena otomatis kalau kita kalah lawan Australia yang kansnya akan sangat besar untuk bisa lolos langsung menemani Jepang ya. Karena Australia 10 poin langsung ya. 10 poin. Ya yang paling masuk akal ini memang pertaruhannya di 2 pertandingan awal dulu nih. Lawan Australia, kemudian lawan Bahrain. Bahkan kalau gue pikir kita akan turun dulu di klasmen ini di hari ya. Kamis besok itu kita akan turun dulu. Kita imbang lawan Australia sementara Arab Saudi menang lawan China. Nah, Arab Saudi yang nanti akan naik. Seperti dibilang Mas Bur tadi. Kita peringkat 3-nya akan Australia dan kita akan turun ke peringkat 4. Tapi kita akan naik lagi, kita akan bounce back saat kita menang lawan Bahrain. Tapi juga kita jangan terlalu takabur karena Bahrain yang sekarang beda dengan Bahrain yang
kita Hadapi, ya. imbang saat main di Bahrain ya, di Manama, di Rifa. Karena Bahrain yang sekarang mentalitasnya beda, mereka baru saja juara Piala Teluk. Ini yang harus diantisipasi oleh Patrick Kluivert dan tim. Skuad yang juara Piala Teluk itu sama dengan yang sekarang ya? Sama yang sekarang, Wah, betul. ngeri banget tuh berarti. Mentalitasnya pasti beda. Sehingga mereka nggak jiper lagi untuk menghadapi Indonesia karena mereka datang sebagai juara Piala Teluk. Karena tim-tim yang dikalahin di Piala Teluk juga masuk kategori top ya. Betul. Dia ngalahin Irak. Irak sendiri kan waktu itu di Piala Teluk itu full tim ya. Iya. Ada Ali Jassim yang main di Como, sekarang dipinjemin ke Almere kan. Terus ada beberapa pemain. Aiman Hussein. Ya. Aiman Hussein juga. Pokoknya Irak tampil full tim di Piala Teluk tapi dikalahkan oleh Bahrain. Wow. Padahal secara kualitas Irak sama timnas Indonesia ya bisa dibilang jauh gitu ya. Jauh lah ya. Terakhir. Nah, kalau Kan saat kita ini nambah pemain. kalau saat ini mungkin setara lah ya. Ya, beda dikit lah. Beda dikit lah karena Irak juga ya diperkuat banyak pemain diaspora yang main di Eredivisie kan. Jadi secara secara percaya diri memang Bahrain sekarang lagi tinggi-tingginya gitu. Makanya ya kita jangan meremehkan Bahrain juga, karena biar bagaimanapun juga Bahrain secara ranking FIFA juga di atas kita ya. Sekarang di peringkat 80-an dunia, jadi dia bakal nunjukin sih nanti di GBK. Jadi Bahrain udah nggak butuh bantuan wasit lagi gitu ya maksudnya? Ya enggak lah, masa main di GBK